Nih, gua bacain ya. Pasal 3 ya, pasal 4. Di sini penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 itu dilakukan melalui jalur. Yang pertama, seleksi Mm-mm. nasional berdasarkan prestasi. Berdasarkan prestasi, Yang betul. kedua, seleksi nasional berdasarkan tes. Yang ketiga, Ya. seleksi mandiri oleh PTN. Cuma yang menjadi Hmm. permasalahan, gua lihat-lihat nih, yang pasal yang ini nih, yang seleksi nasional berdasarkan tes. Di sini juga Ya. dikatakan seleksi nasional berdasarkan tes itu hmm, yang diuji ya. Yang diuji yang pertama adalah penalaran matematika. Ya. Itu diatur di dalam Kognitif pasal dulu. ya konektif dulu, Kognitif dulu. pasal 6 ayat 2. Nah, Tes standar sebagaimana ya. dimaksud merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Nih gua tanya nih sama lu nih, Ya. yang dimaksud dalam pasal Hmm. 6 ayat 2 ini yang potensi konektif itu yang seperti apa gitu loh. Gua bingung nih. Apakah dia menguji kayak kepribadian diri atau dia mengembangkan apa namanya itu? Mungkin ada tes-tes tertentu mungkin yang diberikan oleh pihak kampus atau gimana? Hmm. Ya. Oke. Nah, kalau gue pribadi, sebelum ke situ, tadi kan pasal berapa tadi? Pasal Pasal 6 pasal ayat 2. pasal pasal 4. Pasal 4. Oh, Enggak. pasal 4 ya Pasal betul. 4 itu kan mengatur tentang jalur masuk. Nah, ada tiga kan. Poin pertama itu adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Terus seleksi nasional berdasarkan tes. Dan yang terakhir itu seleksi secara mandiri oleh PTN. Pertama, seleksi Betul. nasional berdasarkan prestasi itu ini sebenarnya kan apa namanya tujuannya katanya biar biar tidak ada lagi apa namanya biasanya kan yang masuk yang masuk PTN itu didominasi dari mereka-mereka yang nilai rata-rata raportnya di atas rata-rata lah gitu. Hmm. Misalkan kayak dari kelas-kelas unggulan, mereka itu kan berpotensi untuk diterima tanpa harus tes lagi dengan jalur Hmm. SNMPTN begitu. Nah, itu kan sebenarnya dihindari untuk ya sebagaimana kita tahu bahwa hak pendidikan itu adalah hak segala bangsa. Nah, Betul. berkaitan dari itu, apa namanya berangkat dari hal tersebut, maka pemerintah mengatur kebijakan baru dan keluarlah Permendikbud berapa? Permendikbud nomor 48 tahun 2022 ini tentang jalur Hmm. masuk perguruan tinggi gitu. Nah, ini kan prestasi ini sebenarnya hitung-hitungannya dari 100% itu 50%-nya itu berdasarkan pure dari minat dan bakat. Ini kita sebelum melangkah jauh ya, Al. Kita Hmm. fokus di pasal 4 dulu. Nah, itu apa namanya apa porsinya itu 50%. Jadi prestasi itu apa? Prestasi itu ya macam-macam sebenarnya. Prestasi di sini yang gue tangkap karena kan ini belum berlaku kan. Berlakunya ini nanti di tahun 2023. Cuman Hmm. aturannya dibuat dari sekarang gitu. Apa namanya yang prestasi itu minat dan bakat katanya bisa aja gitu siswanya itu berprestasi di bidang apa lomba tenis mungkin lomba lomba nyanyi lomba apa lagi lomba sepak bola voli basket eh, bulu tangkis dan lain sebagainya Hmm. kemudian bisa saja juga prestasinya adalah dalam bidang akademik. Dalam bidang akademik berarti dia adalah seorang pemenang dari Olimpiade Matematika gitu. Kayak gitu-gitu sebenarnya. Jadi jangan Hmm. sampai orang berpikiran prestasi di sini melulu tentang akademik. Tidak. Prestasi di sini tuh umum gitu. Jadi enggak spesifik gitu. Oh, yang parah yang kayak Kemudian gitu. itu tadi kalau untuk jalur prestasi 50% itu berdasarkan apa namanya minat dan bakat. Terus selebihnya lagi itu 50%-nya lagi itu dari nilai rapor. Nilai rapor semua mata pelajaran gitu. Itu Hmm. diambil dari
nilai sekolahnya si siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi tersebut. Gitu al porsinya. Hmm. Terus habis itu masuk ke poin B. Poin B-nya tuh berarti berdasarkan tes. Nah, tesnya Mm-mm. ini kan sudah tidak ada lagi TPA kan, gimana lo dulu masih dapat TPA nggak? Iya, kita dulu tesnya TPA loh, tes potensi akademik Iya itu. TPA, gue nah, gitu dan Ada ya tes kita ada di intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan uh, gitu loh. ya intinya kita masih dapat lah TPA tes potensi akademik gitu. Nah, tes potensi akademik ini kan otomatis acuannya dia adalah tes mata pelajaran. Tes mata pelajaran apa sih? Ya tes tes yang apa subjeknya itu dipelajari oleh siswa-siswa tersebut gitu. Kayak misalkan matematika, MIPA, eh, IPA tuh berarti fisika, kimia, biologi, terus apa lagi? Dan di luar dari itu berarti bahasa Indonesia, dulu juga bahasa Inggris deh kalau nggak salah juga ya, TPA. Iya, Iya ya, betul. Bahasa Inggris, iya betul. nah, masuk juga kan. Soalnya udah lupa-lupa nih, udah lama gitu. Tapi tes yang kita dulu kan nggak apa namanya itu seharusnya kan ketika kita mau masuk perkuliahan itu kan disiplin ilmunya yang harusnya dites gitu kan. Tapi Iya, malah eh, ya tes yang tidak berhubungan malah yang tidak berhubungan langsung dengan disiplin ilmu kita pun bingung kan matematik, tes apa namanya intelijensi umum. Kalau wawasan kebangsaan, kalau untuk kita ngambil jurusan hukum mungkin oke, masih fix, masih mix lah ya gitu nyambung, tesnya. Nyambung lah gitu. Tapi di relate. sini gue baca di dalam pasal 6 ayat 2 itu kan ada tes penalaran matematik. Ini penalaran matematika ini hampir sama dengan TPA nggak? Pasal berapa? Pasal 6 ayat 2 tes mengukur itu kan ada salah satunya tuh potensi Iya, kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Cuma itu doang tesnya. sebenarnya kan kita juga belum tahu ya, ini tesnya dalam bentuk aslinya seperti apa, karena kita belum melihat gitu. Dan ini kan juga belum diberlakukan. Kita baru membaca secara yuridis Betul. gitu. Kita belum bisa apa namanya, kita belum bisa ngebahas mengenai aturan yang diberlakukan karena memang ini masih sekedar eh, ya memang sudah diberlakukan tetapi Sudah maksudnya belum diberlakukan. belum diaplikasikan dalam artian Hmm, sebenarnya. Oh, iya betul. sebenarnya masalah tesnya sendiri kayak ini yang TPS tadi gue lupa. Eh, yang mana tuh? Eh, nah, seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, tadinya kan ada TPA, TPS gitu. Maksudnya Hmm, eh, apa? Sejajar gitu. Ada TPA, ada juga TPS. Tapi sekarang kan benar-benar TPA-nya benar-benar dihilangkan. Kemudian adanya cuman TPS. TPS itu adalah tes potensi skolastik. Mana dijelaskan kembali pada pasal 6 lebih rinci tes apa potensi skolastik itu meliputi apa pemahaman pemahaman potensi kognitif, terus penalaran matematika, kemudian literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris dengan harapan katanya agar calon mahasiswa tersebut bisa dilatih kerangka berpikirnya, bisa terlatih apa ya, bisa terlatih nalarnya begitu, bisa terlatih potensi penalarannya dimulai dari dia sebelum memasuki gerbang perkuliahan. Harapannya seperti itu. Dan proyeksinya memang untuk kedepannya. Kedepannya berarti setelah mereka lulus kuliah kan kita kalau udah lulus kuliah kan boro-boro yang make ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan. Yang ada ilmu bertahan diri pada saat kerja. Ya enggak? bisa Gak aja juga loh. banget. Iyalah, Tapi gua gitu baca-baca kan. lagi nih, bukannya ini ya, Permendikbud Hmm. Ristek nomor 48 tahun 2022 itu, kalau menurut Hmm. gua sih
ada yang bertentangan juga nih dengan PP nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan Itu yang bertentangan. peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Di sini juga dikatakan nih, ada di dalam pasal 6 ya, itu berbicara terkait masalah standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum. Di situ dikatakan ada peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Lalu yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pengetahuan untuk meningkatkan potensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Lalu disambung juga nih, ada juga nih standar kompetensi lulusan pada pendidikan pendidikan perguruan tinggi juga sama. Ada di situ dikatakan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau menurut gua, kalau kita melihat di dalam PP tadi, standarnya itu tadi, harusnya kan peraturan menteri itu bagaimana nih menciptakan standar kompetensi lulusan yang diatur oleh PP nomor 4 tahun 2022. Nah, seharusnya kalau menurut gua nomor PP nomor 48 itu ya harusnya ditambah mungkin dengan nilai-nilai pemahaman agamanya. Kayak nilai-nilai agamanya mungkin harus juga diuji gitu ketika dia masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Jadi tidak hanya berbicara masalah yang apa tadi literasi potensi kognitif, literasi matematika, literasi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tetapi juga nilai-nilai ketuhanannya itu juga harus diuji dan juga harus diuji kepada calon mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru itu gitu loh. Karena ini sangat bertentangan sekali dengan PP nomor 4 tahun 2022 yang harusnya menciptakan lulusan standar ya, standar lulusan yang sesuai dengan pasal 6 PP nomor 4 tahun 2022. Menurut pandangan lu gimana aja? Kalau gue pribadi ya, sebenarnya kan apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan ini dari gue ya, hal-hal yang berkaitan dari agama itu biasanya agak Sensitif. sensitif ya kalau dibawa ke kalau dibawa ke mana? Ke permukaan, ke ranah Betul. umum, bukan ranah hukum, tetapi ranah umum gitu, ke ranah publik itu akan susah gitu. Kenapa? Karena ya tahu sendiri negara kita Cuma kadang betul juga dibilang sih kata lu. Kalau kita masukkan nilai-nilai agama, kadang pemahaman agama mungkin standar Muhammadiyah atau mungkin standar NU dengan iya bias MUI jadinya, itu bias berbeda karena gitu kan. Agak sangat sensitif beda, gitu ketika itu diterapkan kan. bias bias Cuma karena terlalu setidaknya banyak kelompok di sini, kelompok agama di Indonesia itu terlalu banyak. maksud NU, gua bukan itunya. Muhammadiyah, Harusnya kan yang apa tuh? diujinya bukan nilai fikihnya gitu loh. Tapi bagaimana Nah, mungkin standar kepribadian dalam ilmu agama lah gitu. iya tapi hal tersebut tuh agak sulit diberlakukan di Indonesia mengingat kita terlalu banyak pakar, pakar politik, pengamat agama. Nah, ini aja tuh nggak beres-beres, sistem pendidikan di Indonesia aja nggak beres-beres, apalagi mau memasukkan Nilai-nilai itu agama ya. ke dalam tes itu. Setuju sih kalau misalkan mau dimasukkan begitu nilai-nilai agama, cuman kan ini juga kita belum tahu ya hasilnya nanti kayak gimana karena ya apapun apapun aturan apapun kebijakan yang diberlakukan pasti diikuti dengan pro dan kontra di masyarakat, mau mau itu pemerintah maksudnya baik, mau itu pemerintah maksudnya ya pemerintah pasti menginginkan yang terbaik ya di balik alasan-alasan politiknya, tetapi kan pada saat diberlakukan akan ada yang menyambut menyambut baik berarti pro, yang menyambut tidak baik berarti kontra gitu. Jadi kalau menurut gue hal-hal yang dimasukkan, serius, hal-hal yang dimasukkan ke dalam apa namanya tes-tes seperti ini yang berkaitan dengan agama itu agak sulit. Kecuali
misalkan mungkin pendidikan moral. Nah, kalau pendidikan moral gue setuju gitu, karena kalau misalkan agama itu bias, jatuhnya tuh Hmm. bias gitu. Nah, sebelum Pendidikan moral diberlakukan bukan pasti bukan ada apa sangkut tuh? pautnya dengan nilai-nilai agama ya? Kalau untuk pendidikan moral itu yang kata lu tadi. Iya, tetapi kalau agama kan lebih spesifik, bro. Ntar Oh. pengamat agama, misalkan agama Islam begitu, dari kelompok apa gitu. Ini harusnya begini, 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 begini. Pemerintah kok gini, gini, gini. Oh Itulah iya iya pokoknya iya. daripada ribet ya kan. Betul betul. Ya, tapi itu Kita sangat nyari disayangkan. aman aja sebenarnya. Nyari aman udah, nyari aman. Capek masalah sama pemerintah nggak beres-beres. Tapi sepengetahuan lu itu di Hmm. kampus-kampus di Makassar udah diberlakukan belum yang Permendikti nomor 48 tahun 2022 ini? Mendikti, apa Eh, tuh? Permen Permendikti Permendikbudristek nomor Permendikbud. 48 tahun Permendikbud. 2022 Ya, itu. Sepengetahuan lu, ini udah diberlakukan belum nggak di lah. Universitas Belum lah. Makassar? Belum Ini ya? kan diberlakukan, ini kan di, ini kan diberlakukannya tahun depan, Al, bukan sekarang. Sekarang mah angkatan Tapi di 2020 udah pada aturannya ini masuk. loh, udah diundangkan 1 malah. September. Iya, sudah diundangkan, tapi diberlakukannya nanti tahun depan. Jadi berlakunya ini untuk anak-anak calon mahasiswa tahun 2023 gitu. 1 September diundang ditetapkannya itu kan 1 September 2022. Gua baca pasal 31-nya peraturan Tapi menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan kebijakannya 1 September kemarin. tapi kalau tapi kalaupun mau diberlakukan sekarang, apakah iya tanggal 1 September anak-anak masih pada ujian mandiri? Oh iya betul. Kan tidak. Ya sih, betul. Masalahnya saya masih mahasiswa, Pak. Jadi saya tahu. Iya iya iya. Iya, saya masih mahasiswa. Lupa saya. Ih, meskipun lagi Pengiriman tesis, tapi mahasiswa tetap baru aja bulan kan masih Agustus ya. mahasiswa. Bulan-bulan bulan-bulan apa namanya? Kalau kita dulu kan bulan Agustus udah ini loh. Iya, Udah Agustus sudah keluar, udah mulai masuk. udah mulai kuliah tanggal tanggal Sekarang 8. September. Kalau gua masih ingat tuh tanggal 19 Agustus 2017 kita udah mulai Oh, kuliah yes. malah. Serius? 2017. Hah? Udah lulus 2017 mah. 2013. 2013, Iya, 2017. 2013. Iya, benar ya? 2017 mah udah lulus. Apalagi nih yang kita mau bahas? Nih, belum dibahas tahu yang poin Yang nomor mana? 3. Apa tuh? Poin nomor 3 di pasal 4 yang seleksi secara mandiri oleh PTN. Ini kan sebenarnya seleksi mandiri oleh PTN ini kan tidak ada aturan resminya kan. Maksudnya tidak ada aturan dari pemerintah gitu. Yang pasal ini ya, pasal 4 ya. Pasal 4, pasal 4. Itu kan seleksi mandiri oleh PTN kan hak prerogatif masing-masing PTN kan. Tapi di situ dijelaskan lagi detail loh. Di dalam pasal 8 coba kamu baca. Pasal 8 ayat 1. Seleksi secara mandiri oleh PTN dilakukan berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Sebelum Ya, pelaksanaan seleksi mandiri oleh PTN sebagaimana dimaksud, PTN mengumumkan tata cara seleksi kepada masyarakat paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut. Diatur kok, Jah, sampai sedetailnya. iya, diatur tapi tidak ini. Ini masih umum, Al. Ini masih umum. Oh, Balik lagi nih. Kan yang namanya seleksi mandiri kan itu tergantung kampus masing-masing. Coba deh, kita pernah nggak lihat seleksi mandiri diumumkan, terus ada nilainya gitu? Tidak ada kan, tahu-tahu udah itu tidak lulus ada. aja. Gua pernah coba tes di UI, cuma ngirim email, Nah, mohon maaf Anda tidak nah, dinyatakan tidak lulus. tidak Banyak kebanyakan seperti itu. iya. Harusnya detail kan? Kita kan nggak, kita Harusnya kan nggak tahu. transparan, Ini kita, berapa nilai iya. kita, apa aja nilai yang Nah, salah gitu kan? kita nggak lulusnya di mana nih, gitu Ah ya, kan? kita lulusnya di mana? Ya betul. Harusnya Karena begitu. apa? Karena Nggak ada terus. permainan di sana. Gitu.
harusnya berkaca kepada yang kemarin yang ditangkap, siapa tuh, Rektor Unila ya? Ya makanya ini diundangkan. Tapi gua baca lagi di dalam pasal 8-nya itu rincian tata cara seleksi secara mandiri oleh PTN itu ditetapkan oleh masing-masing pemimpin PTN. Jadi berarti diserahkan Kan? kepada rektor. Hmm. Harusnya kan Ya kalau salah prerogatif. peraturan Itu kan menteri. kalau misalkan diserahkan Hmm. ke mana? Ke pemimpin PTN masing-masing berarti apa? Rektor ya, rektor dalam hal ini Ya, betul. rektor berarti kan mau tidak mau itu hak prerogatif yang tidak bisa tidak bisa di luar dari PTN tersebut campur tangan, nggak bisa kan otomatis. Dan dengan begitu pasti otomatis setiap rektor itu mengambil kesempatan ini dengan cara ya itu, siapapun Hmm. yang mau masuk ya ayo silahkan asal duit lo ada, ya kan? Aduh. Gitu kan, gitu. Harusnya makanya kan. makanya kenapa orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang berduit nih biasanya mengandalkan ini. Kayak misalkan kita nggak bisa lagi menyebut PTN, 3 PTN teratas tuh berarti 3 PTN teratas itu saat ini adalah UI, ITB, ITB sama UGM. Nggak tahu ya kalau misalkan surveinya udah berubah lagi, cuman sejauh ini kan 3 PTN favorit di Indonesia itu secara umum adalah ini, tiga ini tadi gitu. Dan kita udah nggak bisa bilang lagi bahwa mahasiswa-mahasiswi atau lulusan dari 3 top universitas di Indonesia ini adalah mereka-mereka yang berprestasi atau mereka-mereka yang unggul atau mereka-mereka yang capable di bidangnya. Kita udah nggak bisa lagi ngomong kayak gitu karena kenapa? Karena rata-rata juga mereka yang masuk ini adalah mereka-mereka yang memiliki akses dengan mudah gitu. Entah orang tuanya punya jabatan dan kenal dengan rektornya, entah orang tuanya berduit dan kenal dengan staf dari masing-masing universitas. Ya apapun itu alasannya, tetapi banyak dari mereka yang berduit, banyak dari mereka yang berada, kemudian daripada ribet mereka hanya mengandalkan jalur mandiri untuk masuk ke PTN tersebut. Karena kan apalagi UI ya, kalau di Jakarta Betul. sendiri UI kan mentereng banget, prestisius, siapapun kamu yang iya kan mentereng ya Jadi masuk menurut gua gampang sih yang pasal aksesnya. pasal 8 ayat 5 ini yang terkait rincian dan tata cara seleksi secara mandiri oleh PTN ditetapkan masing-masing pemimpin PTN ini bisa kemungkinan nih pintu gerbangnya apa namanya itu yang kebiasaan yang lama akan terulang lagi nih yang Hmm, pakai jalur orang pintu dalam KKN masih terbuka. masih Iya, pintu terbuka KKN masih jadinya. terbuka. Harusnya dari Tuh, peraturan ini nih KKN ditambah berarti korupsi, kolusi, nepotisme ya? Benar nggak sih? masih Aduh, kebuka saya ya. udah lupa. Ini Saya bisa udah lupa. disuarakan juga nih kepada Mas Mas Nadiem Makarim kalau Ya, bisa Mas Menteri. Mas Menteri gitu kan. Kalau bisa diatur secara detail gitu terkait Presiden. masalah Iya, katanya pelaksanaannya secara ada mandiri. nanti. Mm-mm. Hmm, katanya ada nanti berkaca dari kasus yang kemarin itu. Iya sih Paling bertahap juga sih. paling juga nggak nyampe dua tiga tahun udah disunat masa tahanannya kayak yang kemarin-kemarin. Wah, Siapa tuh Zumi Zola, Jaksa Pinangki, siapa lagi? Eh, aku lupa. Zola, Jaksa Pinangki, mantan gubernur apa? Atut, itu Atut mantan ya gubernur betul. bukan sih? Nah, Atut. Banten ya. Mm-mm. Nah, terus siapa lagi tuh? Dan masih banyak lagi. Tapi kita berharap ya Itu kalau misalkan kan lagi butuh proses namanya aja ini permennya masih baru nih ja. Baru tanggal 1 September iya baru kemarin nih banget. tahun Iya, 2022. bulan ini, Mm-mm. bulan ini. Kalau Ya mudah-mudahan sih harapannya pasti yang terbaik lah. Apalagi kan ini menyangkut pendidikan ya. mm-mm. Pendidikan adalah hak segala bangsa gitu. Legaliter, dalam kurung legaliter gitu. Dan memang pendidikan juga diatur gitu. Ada dasar dasar hukumnya apa?
Di Undang-Undang Dasar itu sendiri itu jelas pendidikan, aku lupa pasal berapa sumpah. Bahas ini lupa lagi pasal berapa, tiba-tiba lupa. Nah, itu udah baca tiba-tiba lupa. Nah, terus abis itu apalagi? Artinya kan dengan adanya peraturan, ya meskipun sistem pendidikan di Indonesia kan masih carut marut, ditambah gue juga ngambil pendidikan bahasa Inggris. Gitu. Hmm. Dan pada saat gue belajar tuh gue Hmm. maksudnya gue anak hukum nih, tiba-tiba masuk ke pendidikan gitu. Ya ampun, itu pertanyaan kenapa gue capek ngejawabnya. Gue tuh cuma bilang yang mau belajar. Gue cuma bilang mau belajar karena kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan orang gitu. Padahal sebenarnya saya pun juga punya jawaban spesifik, tetapi kan tidak mungkin saya sampaikan ke semua orang yang bertanya. Dan berkaitan dengan pendidikan itu pada saat ada materinya, kan waktu itu pernah nih dapat kelompok yang materinya itu tentang assessment gitu. Assessment tahu kan tentang penilaian kayak UN gitu. UN ya, betul. UN ya, Nah, assessment. ujian nasional. Cuman kan UN kan sudah tidak ada lagi gitu. Nah, terus waktu materi asesmen itu jadi saya tuh merasa jadi narasumber. Selain saya dihajar habis-habisan pada saat diskusi, saya juga menjadi narasumber. Kenapa menjadi narasumber? Karena pada saat ditanya itu kebanyakan mereka bertanya mengenai kebijakan. Nah, mau Kebijakannya. tidak mau saya harus menjawab karena saya anak hukum. Kalau saya nggak bisa menjawab dengan baik, kelihatan begonya gitu. Nah, kemudian singkat cerita, padahal saya juga udah lupa-lupa gitu. Nah, kemudian singkat cerita pada saat pada saat diskusi berlangsung, itu ada yang nanya, saya masih ingat. Yang nanya tuh bilang kayak gini, lah kan setiap sekolah, setiap anak punya standar yang beda-beda gitu dan tidak bisa dong pemerintah hanya dengan kata UN itu akhirnya menjadi standarisasi penilaian gitu untuk siswa lulus atau tidak gitu. Nah, Hmm. ya iya wajar, kita pun dulu di masa kita masih sekolah dan sudah diberlakukan UN, kita pun juga berpikiran hal yang sama gitu. Kemudian saya bilang gitu, Hmm. gini, adanya UN sebagai asesmen yang dilakukan, yang akhirnya diberlakukan secara nasional, tidak lagi secara lokal, tidak lagi satu daerah dan daerah tertentu, tetapi nasional dan Sabang sampai Merauke, itu karena pemerintah bermaksud tidak ada lagi asesmen yang diberlakukan di sini, di situ, di sana, dan di sini dengan cara yang berbeda-beda. Pemerintah Hmm. menginginkan satu asesmen saja yang harapannya ini bisa disamaratakan gitu. Tapi Iya. kan ya apapun itu kebijakannya kan lagi-lagi kan pasti ada pro kontra. Memang betul yang paling tahu adalah guru itu sendiri karena mereka bertemu hampir setiap hari dengan murid-muridnya, dengan siswa-siswanya. Tapi kan lagi-lagi pemerintah tidak melihat sisi itu. Yang pemerintah inginkan itu adalah bagaimana caranya satu asesmen ini berlaku untuk semua daerah, berlaku untuk semua sekolah dimanapun itu, di kota, kota besar, di kota kecil, di daerah, di pelosok dan lain sebagainya. Gitu. Kalau di mana juga pasti asesmennya ya UN, apalagi gitu. Nah itu, gue jawab pakai kata kayak gitu. Maksudnya Tuh. biar mereka tuh lebih paham kan, kalau Iya, kita mau betul, pakai betul. bahasa hukum, kalau kita mau Iya. pakai bahasa hukum dengan cara asenda solen apalah itu segala macam, boro-boro ngerti ya kena hahaha apaan lu Nah, ngomong apa. tapi ketika lu menyampaikan itu sesama orang itu gimana respon orang itu? Itu pada saat gue ngomong tuh anak-anak cuma diem. Diem. Hening kelas. diem diem gak denger. Makanya gue Aduh. selain gue sebagai pemateri, ya kan, diskusi Hmm. nih, tanya jawab, diserang nih, ditanya mulu, tanya jawab itu juga Itu lu tanya kita jawabnya pakai bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris? mixing Hah? mixing Indonesia. Oh, uh, Indonesia. we mix our language, Indonesian and English gitu. Memang diri Kecuali ini kalau nggak lu bisa sekolahnya di dibohongi luar ya. negeri. Kalau udah apa itu Apa udah tuh? cinta dengan hukum tuh nggak bisa bohongin diri Iya nih. dong. Gue cinta banget. Iyalah, gue cinta banget sama ilmu hukum.
Ya Padahal maksudnya lo, kan hmm, jangan sampai orang berpikiran hanya karena gue lintas jurusan nih, ya kan namanya lintas jurusan. hmm. Mas maaf ya masih ini mas, bentar lagi masih udah mau tutup soalnya. Eh, Lintas jurusan jangan sampai orang berpikiran mentang-mentang gue ngambil lintas jurusan Betul. berarti kecintaan gue terhadap ilmu hukum berubah, tidak ada sama sekali karena ya kita kan nggak pernah tahu apa maksud orang mengambil jurusan tersebut. Ya kan tadinya gue mau ngambil hukum UI al, cuman tiba-tiba Hmm. pandemi, gue disuruh pulang, ya udah Lah kan lu bisa sedih ngambil hukum banget. di Padahal universitas tempat domisili lo. Di universitas apa? Negeri Unhas, mana? gue nggak Unhas. mau di Unhas, nggak Hmm. mau gue maunya jadi pertimbangannya itu banyak al. Hmm. Sebenarnya pertimbangannya banyak. Tuh, pertama memang ini jurusan yang di apa namanya? Bukan disuruh ya, tetapi ibu aku tuh pengen ambil pendidikan gitu. Dan Hmm. memang juga nanti di masa yang akan datang, memang belum sekarang karena gue juga masih mahasiswa, belum lulus ya. Jadi belum bisa pasti di masa yang akan datang tuh pengennya pengetahuan yang gue punya pendidikan itu bisa kepake. Kemudian pada saat gue akhirnya terjun di bidang pendidikan, ya gue kan udah punya dasar hukumnya gitu. Hmm. Jadi lu bisa melihat perspektif itu secara luas gitu. Kebanyakan guru-guru kita di Indonesia ini mohon maaf memang tidak kompeten. Kenapa tidak kompeten? Karena mereka menganggap guru itu sebagai ladang pekerjaan, bukan sebagai ladang pengabdian. Ketika sih beda Iya, kan? Itu dua hal yang kebanyakan. beda. Kita mengabdi sama kita sekedar kerja itu beda. Kita mengabdi berarti kita mendidik. Sementara kalau kita kita apa namanya? Kita bekerja ya lu bekerja di luar jadi guru juga kalau lu pemikirannya emang kerja sekedar kerja mah oh ya pasti gitu-gitu aja gitu Hmm. gitu loh dan memang ada keinginan untuk mudah-mudahan sebenarnya sudah ada sih tinggal tunggu waktunya aja mau buka ini les private gitu dan ini kan Hmm. bisa diberlakukan gitu jadi pada saat gue ini meskipun gue bukan misalkan gue nanti bukan apa namanya tim lawyernya di situ tim hukumnya setidaknya gue bisa ikut adil gitu gue kan nggak Hmm. bisa jadi tim hukumnya karena gue belum PKPA dan belum dapat apa namanya apa sih kartu advokat itu apa sih Al? Iya, iya, lisensi Iya kan advokat. kartu advokat lisensi advokat aduh saya nggak tahu ya kayak gitu-gitu gitu Sama deh gitu kayak deh pendidikan. Kalau gua kan sekarang backgroundnya kan notaris nih MKN. Karena prosesnya lama aja, iya lu makanya gua terjun ke dunia lawyer gitu. Kemarin kan gua sampai ayo sambil kak gugat itu uji material tuh yang Permen Kumham nomor 19 tahun hmm, 2019 itu apa panjang tuh banget kalau itu diberlakukan proses pengangkatan notaris itu makin panjang ya. Nggak sanggup gua jalaninya. ya ya aku aja baca tuh cuman sekilas gila ini orang-orang yang mau jadi notaris mau tuh nunggu sampai bertahun-tahun karena Itulah, gue juga hanya kenal di sini beberapa orang gua udah ngomong hmm, ini sama anggota luar biasa kan yang seangkatan hmm, gua. Gua mau kalau bisa kita kompak dong, lakukan uji materi lagi nih terkait masalah pengangkatan ya PPAT. betul Cuma orang tuh nggak mendukung, ja. Cari aman. ya cari aman ya benar Dasar gue orang-orang kalau munafik. MKN gue ikut gitu. Gue kalau MKN gue ikut tuh Ke MK ya. Gua mau ke judicial itu tuh, ke Ih, MK tuh. mau Terkait masalah ini boleh loh. gak sih Yang tapi gue kan gak pasal punya lisensi advokat nggak apa-apa sebagai asisten bisa ya lah. mau Pendamping gua, gue bisa pendamping advokat gitu. Cuma nggak ada yang gue berani, dibayar ja. berapa tuh Gua sendiri yang berani, ih gue serius. mau Gua mau uji oh material terkait berarti masalah gue pasal pasal 14 UU JN tuh, hmm, yang ketentuan lebih lanjut diatur oleh oke peraturan gue menteri. minum ya Mm-mm. Itu kalau dari kacamata hukum itu sebenarnya bertentangan, ja, yang pasal 14 apa Undang-Undang itu Jabatan Notaris itu. Kan di situ di hmm. dalam pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris itu kan dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan notaris diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri.
kalau menurut pandangan gua udah tanya juga sama dosen gua, itu bertentangan dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Karena yang menjalankan undang-undang itu adalah peraturan pemerintah, bukan peraturan menteri, Hmm. gitu loh. Dasar konstitusional kita itu gitu. Hmm. Jadi nanti gua Ya, juga akan ya, uji masukkan material. kalau misalnya diatur oleh peraturan menteri karena apa namanya tuh persyaratannya makin panjang dan proses pengangkatan makin lama gitu, memakan waktu gitu loh. Dan itu nggak ada yang sejalan sama gua aja, malah gua yang berjalan sendiri. Orang-orang tuh katanya, wah lu gila lu, ngapain lu gugat? Padahal gua udah hampir di tahap akhir nih. Gua mau tinggal Hmm. pengangkatan nih, gara-gara lu gugat, gua nggak bisa diangkat sebagai notaris lagi tuh, Jak. Gua di WA, gila Hmm. gak tuh? Di WA sama siapa? Di WA Pejabat. sama orang-orang yang itu tadi, yang lagi sudah menyelesaikan apa namanya di tahap akhir pengangkatan sejak dikeluarkannya Hmm. putusan MA itu, sejak aku gugat Hmm. itu Hmm. dipending ya pengangkatan notaris dipending. Jadi menunggu peraturan menteri yang baru nih. Jadi sampai itu belum berlaku ya tetap aja di pending. Iya, dipending. Jadi kan sebenarnya kan gua cuma membatalin pasal 2 ayat 3 tuh Permenkumham nomor 19 tahun 2019. Itu yang gua batalin tuh. Cuma kan masih bisa dilaksanakan Permenkumham itu gitu. Nggak perlu menteri mengeluarkan peraturan yang baru gitu loh. Masih bisa dilaksanakan. Tapi Kenapa gue nggak tetap kalau ditelusuri dia ya ini? keluarin lagi gue gugat lagi. Sampai mati gue gugat lah tuh. Yang penting gue udahlah advokat aja kayaknya gue aja. Enggak, kita itu di Indonesia itu terbiasa dengan kegiatan kolektif. Ngerti nggak sih? Jadi kalau Hmm, misalkan ada satu yang kayak gitu, yang lain tuh ikut beramai-ramai. Jadi ya satu betul. idiot menambah banyak idiot, jadi makin banyak idiot. Gitu. Hmm, Saya tidak bilang bahwa saya adalah orang yang pintar, cerdas, pandai dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya pribadi, saya kan tipikal orang yang independen gitu. hmm, Mau gue dibenci, ditentang, disolir gitu, gue tetap berdiri pada pendirian gue. Kenapa? Karena ya, ya buat apa gue jadi mahasiswa hukum, ya kan? hmm, Buat apa? Buat apa gue sekecil waktu gue jadi sekretaris kelas aja? Itu paling gak mau kan? Itu betul. absen, titip-titip absen gitu. Itu kan titip-titip absen itu adalah cikal bakal lo jadi korupsi. Ya nggak sih? Iya betul Itu betul. cikal Gue bakal. tahu tipe lu Dan nih, lu dari itu dulu udah kritis ya gue lihat. iya lah, gue mah tuh lu gue ya dari gue masih SMP gue udah tuh udah organisasi OSIS meskipun gue nggak tahu Hmm, banyak tapi gue udah otomatis kan pandangan gue itu udah visioner ketika itu gitu kemudian masuk di SMA gue OSIS PMR OSIS gue nggak ini gue dikeluarin karena gue itu terlalu vokal anaknya jadi gue dikeluarin gue nggak apa-apa. hmm. Terus akhirnya gue cuma di PMR gue jadi sekretaris gitu. Terus SMA itu kelas 1 sempat jadi ketua kelas Oh, tuh sempat. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang akhirnya aduh masnya udah mau pulang lagi. Maaf mas. Ya ampun. Iya iya iya. Ah, jadi lu hal-hal yang sampai kayak gitu ad- kan eh, sampai hari ini lu tertarik hal-hal nggak ikut ini PKPA, ujian UPA gitu, mau jadi advokat, tertarik nggak lu, Jak? sebenarnya sih ada, Hmm. cuman gue nggak mau jadi pengacara, gue nggak mau. Takutnya itu gini loh, kita tuh kalau udah kerja nih masuk apapun itu ya, mau Hmm. lembaga pemerintahan atau non pemerintahan, perusahaan, ya perusahaan Ya. berarti swasta kan. Terus apa lagi? Apapun itu lembaganya, ketika kita udah kerja, kita bekerja sama orang kan. Jatuhnya kita adalah karyawan dan biasanya ketika kita kerja di tempat orang itu selalu menerapkan organisasi komando, ngerti gak sih? Mm-mm. Mana bawahan yang harus mengikuti apapun itu yang diperintahkan oleh atasan. Ya Ya lo ngapain kalau mau ngapain bego, lu jadi lo ekor kalau sapi, mau mending bego, jadi kepala ayam. iya, Lu jadi bosnya iya lo gitu loh. kalau mau bego Dirikan kayak firma hukum kemarin aja sendiri. sekalian. Gua Iya aja tahu, sampai itu sekarang gua nggak partner loh, Jak. Gua dari tamat dari pengacara, gua langsung buka kantor gua.
Walaupun kliennya dikit ya, nggak masalah gitu. Wih, Yang penting gue mantap. independen. Gue bisa Gue tuh. Gue bisa dong gitu jadi karyawan. ya Tapi belum gue ini kayaknya harus ya, ini dulu ya. duitnya masih kecil. Kasus-kasus kecil Nggak ya nggak apa-apa apa-apa lah. lah, namanya bertahap kan. Gue dari Jambi dulu, dari Iya. klien Jambi ningkat, sekarang gue pindah ke Tangerang. Oh, ini sekarang di Tangerang. Di Tangerang di perbatasan Jaksel, Jakarta Selatan. Buka Edan, sendiri, Jaksel, woy. buka kantor sendiri gue. Hmm. Mm-mm. Karena rata-rata orang kan partner. Kalau gue partner tuh ya, kalau kita bisa sendiri ngapain partner gitu loh. Gua tipenya kayak Oh gitu. iya. Misalkan Alkosar dan partner. Ya partner Hmm. lu siapa? Lagi nih Al. Udah Nah, berarti besok aja dilanjut. Besok boleh. atau hari apa tuh? Banyak nih gua tanya nih terkait masalah tadi nih, masih banyak nih pertanyaan yang gua ajuin ke lu nih. Kalau misalkan itu mau jadi uji materi, apapun itu ya, bukan cuma penotariatan doang. Karena jangan sampai gue cuma ngikut gara-gara kepentingan lo nih. Gue gak mau ya, bukan cuma kepentingan lo doang. Gue juga mau kepentingan gue. Ya, Maksudnya gugat kepentingan dong. bersama. Misalnya yang dirasa mungkin Permendikti, Permendikbud yang dirasa bertentangan kan, gugat aja. Gua aja gugat aja tuh, yang Permenkumham tuh gua Masalahnya gue gugat. kan kalau berbicara hukum formil kan kurang. Hmm? Karena gue belum beracara. Uji Gue kan material belum nggak pernah perlu ini, beracara. ja. Uji material di Mahkamah Iya. Agung cuma ini aja, cuma nggak perlu beracara lunya. Cuma buat permohonan doang, udah tuh masukin ajuin ke pengadilan negeri tempat Oh, domisili lu. Gua aja ngajuin uji material yang terkait Permenkumham nomor 19 tahun 2019 itu, gua ajukan di pengadilan negeri Tebo loh. oh gitu. Nanti dari pengadilan negeri Tebo kan diregister. Ntar dari pengadilan negeri itu dikirim ke Mahkamah Agung RI. Oke, sampai ketemu besok, 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 Ya udah besoknya lah, lanjut. oke. Sip. Udah, kalau gitu ditutup. Oke. Ya, oke. Semangat ya. Assalamualaikum. Dadah, selamat. Salam. Selamat mengerjakan tugas, selamat mengembangkan tugas. Terima kasih sudah berdiskusi bareng-bareng. Assalamualaikum. Salam.